Baik, pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya ingin tanyakan kembali kepada Pak Jamin. Pak Jamin, kalau misalnya memang pemerintah Australia betul meminta begitu ya kepada pemerintah Indonesia, mereka akan memberikan bukti kalau misalnya dengan catatan itu, ini secara hukum dibenarkan nggak sih, Pak Jamin? Ini karena memang alasannya pemerintah Australia tidak mengenal mengenai hukuman mati. Ini mereka memberikan bukti, tapi tidak boleh dihukum mati. Perjanjian yang menyangkut tentang kriminal antara satu negara-negara lain itu bilateral, itu ada dua. Pertama, perjanjian ekstradisi. Ekstradisi itu adalah mengembalikan pelaku tindak pidana ataupun orang yang kabur setelah melakukan tindak pidana. Jadi ada ekstradisi, dikembalikan ke Indonesia. Yang kedua adalah perjanjian mutual legal assistance, MLA namanya. MLA itu adalah hal-hal yang menyangkut tentang pengembalian aset, pengembalian bukti-bukti, atau pertukaran terhadap bukti-bukti. Nah, kalau yang dimaksud Menteri Hukum dan HAM ini adalah pengalian MLA, Mutual Legal Assistance, karena kita punya perjanjian MLA dengan Australia. Nah, MLA itu menyangkut tentang bukti-bukti yang dilakukan pelaku tindak pidana yang ada di Australia tetapi dilakukan di Indonesia. Nah, bukti-bukti itu bisa didapat dari mereka melalui perjanjian tersebut. Tetapi bukti-bukti tersebut sebagai unconditional namanya. Dan dalam MLA tidak boleh dibuat suatu conditioning yang menyatakan bahwasanya kalau saya mau kasihkan bukti ini tetapi nanti kamu hukuman segini. Saya mengasihkan bukti ini tetapi nanti kamu nggak boleh begini. Nggak boleh begitu. Karena itu MLA-nya ada tapi nggak ada catatan tambahannya itu. Ya, MLA itu sebagai MOU antara kita dengan mereka, tetapi tidak boleh didasarkan kepada mengeliminasi authority dari suatu judicial institution di Indonesia. Itu nggak boleh, karena kita adalah negara yang berdaulat. Jokowi bilang dari dulu kita tidak bisa diintervensi, walaupun kita hukuman mati, orang lain nggak boleh intervensi kita. Nah sekarang kalau sampai seperti ini kan sudah buah simalakama bagi Jokowi. Artinya dia menyatakan bahwasannya kita tidak boleh intervensi, tetapi pengadilan kita diintervensi begitu. Walaupun sebenarnya menurut saya terlalu berlebihan lah kalau pengadilan menghukum mati. Itu jauh dari analisis saya. Didasarkan kepada perbuatan yang dilakukan terhadap pembunuhan berencana. Walaupun pembunuhan berencana hukumannya maksimum mati, tapi kan itu kan maksimum. Dilihat dari kadar perbuatan orang tersebut dan niat jahatnya begitu. Jadi saya kira perjanjian yang dilakukan dengan memuat klausula tidak boleh dihukuman mati, ini otomatis sudah, kalau di Indonesia namanya perjanjian yang batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang. Tapi karena ini sifatnya bilateral, saya kira di Indonesia sudah bertentangan itu dengan konsep-konsep hukum di Indonesia. Sebagai intervensi. Pak Jamin, ini saya kutip ya dari pernyataan dari Pak Yasona di salah satu media online, kalau pengadilan tidak menghargai perjanjian yang dibuat pemerintah, Presiden kan punya kewenangan untuk gerasi. Sebagai negara harus menghargai perjanjian internasional atau MLA karena ini negara. Mengapa kita lakukan dalam rangka memperjelas crime? Ini kan semua dilakukan ini, semua pemerintah mau menyanggupi demi untuk memperjelas crime ini. Karena ya seperti yang tadi kita sudah diskusikan Pak Jamin, bahwa polisi kemungkinan besar kekurangan alat bukti. Apakah kemudian alasan itu tidak cukup kuat untuk kemudian memberikan otoritas pemerintah Indonesia untuk akhirnya mengiyakan permintaan Australia? Saya kira ya, kalau penyidik memang bisa meminta bantuan daripada pemerintah lain untuk bisa menghadirkan bukti yang ada kaitannya dengan kegiatan tindak pidana yang dilakukan, yang ada kaitannya ya dengan tindak pidana yang dilakukan di Indonesia. Dia bisa, dan itu tapi unconditional, sekali lagi saya bilang. Ya harusnya penyidik harus punya kemampuan lah untuk meyakinkan bahwasannya mereka mendapatkan bukti itu untuk membuktikan tindak pidana dilakukan Indonesia, dan pemerintah meyakinkan pemerintah Australia bahwasanya tidak ada kemungkinan untuk dihukuman mati, tetapi tidak boleh dibuat dalam suatu perjanjian yang vulgar gitu, artinya yang nyata-nyata ada di situ. Kalau gentleman agreement atau komitmen kan boleh-boleh saja, tapi kalau ditulis gitu dalam suatu perjanjian, ya saya kira tidak bahkan media sudah mengetahui. Nah, tentunya ini menjadi kesalahan besar bagi Menteri Hukum dan HAM untuk membuat komitmen itu. Respon pengadilan menurut Anda harus seperti apa kalau melihat ada perjanjian internasional tertentu? Harus mengabaikan. Kalau saya melihat saja, sekali lagi, pengadilan itu tidak boleh diintervensi oleh tiga hal. Pertama, dia tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Ya, baik itu yang sifatnya internal, ketua Mahkamah Agung, atau eksternal,
Atau yang kedua, dia tidak boleh diintervensi oleh uang, pengacara kan, atau uang suap dan segala macam ya. Yang ketiga, dia tidak boleh diintervensi oleh publik, ya, oleh tekanan publik, bahkan dari media massa, itu juga nggak boleh. Jadi 3 hal itu harus independensi. Sekali hakim yang memeriksa perkara tersebut, surat apapun yang ada, perjanjian apapun yang ada, dia tidak terikat. Tidak terikat. Baik, kalau misalnya buktinya cukup kuat, Pak Jamin, katakan seperti yang kita diskusikan tadi, kita bilang ternyata Jessica ternyata di Australia pernah membeli arsenik, cyanida, atau kemudian ada kecenderungan dia menggunakan cyanida, pernah begitu. Itu pun juga tidak seharusnya dilengkapi dengan perjanjian. Yaitu bukti yang menunjukkan bahwasanya ada keterkaitan antara matinya orang tersebut karena cyanida dengan si Jessica yang pernah beli cyanida. Tetapi harus dibuktikan lagi apakah yang dibelinya itu digunakan untuk membunuh Mirna. Itu pertanyaannya. Bisa saja dia membeli cyanida tapi bukan cyanida yang digunakan itu untuk membunuh dia, Mirna. Jadi itu juga harus ada saksi, ada bukti dan keterangan-keterangan yang mengaitkan antara perbuatan dengan matinya orang tersebut. Oke, baik Pak Jamin, kita akan tanggapi dulu salah satu penelpon kita yang bergabung melalui sambungan telepon. Ada Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi. Halo, selamat pagi Berita Satu. Selamat pagi Pak Yamin Ginting. Pagi Pak. Jadi gini Pak, menurut saya kasusnya Jessica ini benar-benar harus lebih diteliti lagi sama penegak hukum ya. Terus kedua, kalau memang bisa, hukum di Indonesia ini jangan terlalu diintervensi sama negara asing lah. Itu tidak bagus. Karena kita bisa memutuskan semua ini. Saya yakin kita bisa kok memutuskan masalah ini. Itu aja Pak. Baik, Pak Rudi, tapi kalau Anda ingin saya tanyakan komentar Anda berkaitan dengan dakwaan dari jaksa seumur hidup kepada Jessica, menurut Anda sudah cukup kuat atau belum berdasarkan pengamatan Anda? Kayaknya tidak adil itu. Itu kan hukuman mati. Dan nanti akan ada reaksi publik yang lebih besar lagi Pak. Kalau sampai itu dikasih hukuman seumur hidup, pasti akan ada reaksi publik lebih besar lagi. Ya kan, dalam kasus ini jangan pintar-pintaran deh pengacaranya, masyarakat sudah lebih pintar, gitu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi dari Klender, Jakarta Timur. Pak Jamin, lalu kemudian kalau misalnya memang sekarang kalau menurut kita tadi sudah kekurangan bukti ya, apa yang kemudian sekarang harus dibuktikan dari tim jaksa penuntut umum ke depannya? Jaksa penuntut umum itu harus membuktikan alat yang digunakan cyanida yang dimasukkan tadi benar-benar itu adalah cyanida yang didapat oleh oleh Jessica dan untuk membunuh Mirna. Kalau sampai bisa dibuktikannya ada bukti saksi yang menerangkan kalau memang si Jessica pernah beli cyanida dari dia dan cyanida itu dibawa, dan pada saat dibawa lalu dia menggunakan itu untuk membunuh Mirna, atau pernah ada kalimat, kata-kata, surat yang bisa menyatakan bahwasanya Jessica punya keinginan untuk membunuh si Mirna dengan barang tersebut. Jadi itu tidak dia melakukan, tetapi sebagai bukti petunjuk, bukti surat yang sangat terkait dengan perbuatan orang tersebut. Jadi memberikan keyakinan bagi hakim kalau memang benar si Jessica pernah mempunyai statement untuk melakukan pembunuhan dengan cara seperti itu, dan ada pernah si Jessica mendapatkan cyanida dari mana atau untuk membunuh dia. Itu sangat mutlak dan sangat besarlah nilainya bagi hakim untuk menyatakan dia bersalah. Nah, kalau misalnya tim kuasa hukum kemarin meminta ini seharusnya batal demi hukum, ya. Nah, itu kan baru dalam rangka eksepsi. Jadi eksepsi itu adalah menyatakan bahwasannya dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum secara formal itu tidak memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apa yang tidak dipenuhi? Contohnya, identitas pelakunya tidak lengkap, tidak jelas, dan kabur. Pasal yang didakwakan itu tidak ada rentetan kegiatan yang cukup bisa dibuktikan. Atau dapat dikatakan pengadilan tidak berwenang mengadili dalam hal pertama, adanya kompetensi relatif, yaitu
kejadiannya lokus deliktinya bukan di daerah hukumnya, atau tempus delicti, yaitu waktu melakukan suatu perbuatan pidana tersebut sudah daluarsa atau waktunya itu berbeda dengan waktu yang diucapkan atau didakwakan dalam dakwaan. Itu sifatnya formalitas. Kalau salah, maka hakim dengan putusan selah sebelum semua bukti diperiksa, dia bisa memutuskan kalau kasus ini tidak bisa dilanjutkan. Makanya dikatakan tadi batal demi hukum dakwaan. Baik, Pak Jamin, kita lanjutkan lagi dialog kita di segmen selanjutnya. Usai jeda kami akan kembali.